Mbak, tolong tidak disebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya masukkan dalam konten. Oke. Konten YouTube gimana nih, Mbak? Enggak Mas, ini kan aku kan udah dapat majikan. Terus kan majikan kan nyari agent gitu. Terus agennya itu ngabarin aku, terus dataku tak kirimkan ke dia. Itu katanya cuma beda tahunnya aja. Nama tanggal bulan itu sama KTP Indo, tapi beda tahunnya aja. Kalau tahunnya Indo itu KTP Indo itu tahun 89, kalau KTP Hong Kong sama ID paspor Hong Kong itu 81. Tapi nama tahun tanggal itu sama, cuma beda tahunnya aja. Katanya nggak bisa diproses gitu. Daerahnya mana ini? Indonesianya? Kendal, Jawa Tengah. Kendal, Jawa Tengah. Oke. Nah, ini biaya proses majikan yang nanggung apa sampean potongan? Kayaknya majikan yang nanggung. Banyak loh, Mbak, karena sampean betulin data loh. Mau majikan serius. Oh, nggak tahu ya. Iya, Berapa sih karena potongnya? ini beda, spesial beda ini. Dan belum tentu setiap PT itu bisa dan mau membantu gitu. Iya, terus kalau PT-nya ini mbaknya itu berapa? Kita harus lihat data sampean dulu. Makanya nanti kalau sampean nggak keberatan, sampean scan ya. Kita minta data scan karena kita harus pelajari persoalannya di mana, terus nanti pembetulannya seperti apa untuk bisa online kayak gitu kan. Sekarang sistemnya kan online. Iya. Paspor masih hidup? Iya. Masih sampai 2026. 2026 berarti cukup lah sampai 2 tahun. Oke. Jadi nanti saya minta tolong paspor. Terus sampean waktu pulang terakhir ke Indonesia tahun piro? Kan gini Mbak, ini tahun ini bulan 2 itu kan aku finish kontrak. Bulan 2 ini, bulan 2 kemarin itu. Tahun ini tapi aku itu 2022 itu bulan 10 aku pulang Indo, pulang terus gitu difinishkan majikan. Tapi aku tuh nggak dikasih surat finish kontrak gitu. Berarti kalau ikut visa Hong Kong itu aku bulan 2 finish kontraknya. Tapi aku pulangnya tuh 2022 bulan 10. Bulan 10 pulang. Tapi secara finish kontrak kerjanya bulan 2 tahun ini. Bulan 2 ya. Oh, begono. Oke, siap. Gini, jadi saya minta tolong sampean nanti WA ke saya paspor. Iya. Terus habis itu KK, KTP, akte, ijazah, buku nikah, data komplit. Ada punya ASKES, BPJS atau KIS? Enggak punya BPJS. Enggak punya. Oke. Seadanya dulu nanti sampean WA ke saya ya. Sampean scan, datang ke tempat tukang fotokopi. Terus habis itu sampean scan, kirim ke saya kayak gitu. Jadi kalau masalah pembayaran berapa dan berapa kayak gitu nanti pihak PT yang akan menghubungi sampean. Yang jelas intinya kita pelajari dulu, kita konsultasi dulu, diskusi sama PT bisa diproses apa enggak. Cuma masalah biayanya itu aja. Sampean maunya bagaimana kayak gitu kan. Ini Mbak berarti balik majikan lama, mantan majikan? Enggak, ini majikan baru. Majikan baru? Ya. Lah sampean tahu dapat majikan baru ini dari mana? Dari temanku. Oh, gantiin temennya. Iya. Oh gitu. Oke. Ya. Gimana? Iya, cuma kan udah video callan sama majikan oke, semua keluarga oke. Dia mau ngambil aku, terus dia tuh tanya agent, terus akhirnya temanku itu nyariin agent, terus ngekonfirmasi sama agent, terus agentnya tadi WhatsApp aku, terus tak kirimin dataku, katanya Mbak nggak bisa diproses beda itu, beda.
Beda data cuma tahun. Kan aku ngomong gini, cuma tahunnya aja sih Mbak yang beda, tapi nggak bisa Mbak ngono. Nggak bisa Bilangnya. Mbak. Sekarang jangankan beda tahun, beda nama sak huruf ae lho Mbak. Iku wis complicated. Kayak gitu wis pokoknya Indonesia saiki kalau masalah dokumen itu harus detail lah, gak sak karepe dhewe kayak gitu. Makanya sebelum keluar atau apa kayak gitu harus dilihat detail. Tapi ya nggak apa-apa. Intinya kalau sampai memang dapat majikan sendiri, nanti dokumennya sampean di-scan, kirim WA ke saya. Kayak gitu ya. Terus masalah pembayarannya bagaimana? Nanti sampean akan dihubungi sama pihak PT. Kayak gitu. Kalau majikan mau bayar total sampean, nggak usah potongan, zero. Is fine, nggak ada masalah kayak gitu kan. Yang penting intinya kan sampai numpang proses. Dapat nggak dapat majikan sendiri itu sebenarnya sama, karena proses dari Indonesia itu semuanya sama kayak gitu Mbak. Oh gitu ya. Karena masalahnya sekarang ini kan sampai beda data kayak gitu kan, beda tahun. Tapi ini aku ada ijazah sih Mbak. Ijazahku itu 81 sama ijazahnya. Cuma kakak terus akte sama KTP aja yang beda. Sampai sudah rekam KTP belum? Sudah EKTP belum? Udah Ya nggak bisa. Patokannya sekarang sampai kalau sudah EKTP itu KTP yang dipakai Mbak. Ijazah sembarang kalir iku wis gak payu, karena KTP sampean sudah masuk daftar online. Dari nomor NIK-nya sampean itu udah masuk daftar online kayak gitu. Terkecuali kalau sampean belum rekam data, belum EKTP itu masih bisa dibetulin. Landesannya apa? Ijazah kayak gitu. Paspor, gitu ya? kayak gitu. Tapi kalau sampean sudah EKTP udah rekam data itu nggak bisa. Itu elektronik. Jadi sudah online. Data sampean udah nggak bisa diwek lagi. Terkecuali kalau sampean mau sidang. Oh gitu ya. Ini nggak gampang, masalahnya ya dibuat gampang ya nggak gampang, dibuat mudah untuk menyelesaikan ya mudah bagi yang mampu kayak gitu loh Mbak. Terus nak seumpama gini seumpamanya aku tak ngurus sendiri di sini KTP-nya dulu gitu, kira-kira bisa nggak sih? Bisa, sampean urus sidang, pembetulan semuanya sampean harus sidang, pembetulan data. Setahun itu wirawiri setahun yo majikannya rak gelem ngenteni Nah makane kalau nggak mau ya tinggal sampean ini aja, bayar potong gaji berapa atau potong apa bayar berapa gitu. Yang penting intinya saling ngerti lah kayak gitu. Bukan karena kita motong karena sampean membengkak, tapi ya karena datanya sampean itu rumit. Iya maksudnya gini loh, maksudnya kalau bayar terus potongan gaji kan maksudnya bisa gitu loh, bisa proses gitu loh sing tak maksud. Insya Allah bisa, cuma sampean itu harus benar-benar tanggung jawab untuk bayar kayak gitu loh Mbak. Takutnya nanti sampai nyampe Hongkong nggak gelem bayar, terus lapor overcharging bla bla bla, harusnya zero cost kok saya masih suruh potongan. Lah iku lho sing gak kena dicekel. Makanya sekarang banyak PT yang gak mau bantu. Yo insya Allah kalau aku sih orangnya amanah sih, nggak tahu kayak gitu. Nah makanya aku orangnya kalau udah dibantu orang baik ya nggak mungkin kayak gitu. Insya Allah aku bukan orang yang seperti itu walaupun aku orang nggak punya. Oke, jadi gini, nanti sampean datang ke tempat tukang fotokopi ya Mbak ya. Ke tempat tukang fotokopi, sampean siapin paspor, Hongkong ID, KTP Indonesia, KK, akte, ijazah, buku nikah, itu semuanya di-scan, kirim WA ke saya. Nggak punya buku nikah. Oh janda? Iya. Oh ya wes, berarti nggak perlu. Adanya itu surat janda itu. Surat janda. Surat cerai ya. Scan semua. Surat janda. Perlu. Mergane janda wis suwi Mbak dadi ini. Mergane aku kan nembe balik iki 8 tahun Mbak.
Mbak ning Hongkong. Heeh. Sampai 10 bulan iki. Oh nek omah. Mosok gawe entuk brondong-brondong Nggih. tapi ngono lho, Mbak. Brondong ra ono duit yo. Oh, malah ngenteni dhuwit ya. Ya Mending golek duit dhewe Mbak ning Indo Engel golek duit. golek-golek sing buleleng ngono lho, Mbak. Engko ben tambah mening keturunane. Lebih zamane ning Hongkong nganu bule aku ora iso bahasa Inggris kok, Mbak. Tak warai engko. Oh Sayang. yeah. Oh yeah. Oh Bisane yes no yeah. yes no. Terus malah blandra tekan dindi. Mbak, berarti ini KTP Hongkong, paspor Hongkong, terus KTP KTP Indo, Indo. KK, Akte, akte. ijazah. Lah ijazahnya itu perlu nggak? Itu ijazahnya Nggak perlu apa? 81 ya? Ya. Oh ya wis gak usah lah Tapi daripada. tapi sekolahan aku ijazah itu di Trenggalek, Mbak, enggak di Kendal. Oh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Pokoknya kabeh Berarti kirim aja. ijazahnya enggak ya? Pakai aja lah. Oh, dipakai. Pakai aja. Kayak gitu ya. Jadi Terus engko caranya gimana, Mbak? Yang tukang fotokopi ngomong Bilang. mau scan gitu. heeh, Mas scan. Nanti biasanya kan minta dikirim ke WA-nya sampean toh. Nah, dari WA-nya sampean nanti forward ke saya. Kayak gitu. Terus sekalian saya butuh foto ukuran 4x6 karena kan itu untuk sertifikat medikal dan UJK kayak gitu kan. 4x6, layar belakang putih, kemeja, no make up, no jilbab. Kayak gitu ya. Oh, berarti apa? Pakai putih ya? Layar belakangnya putih, bajunya kemeja layar belakang. warnanya bebas, bajunya bebas, kemeja warnanya warna yang penting kemeja. Mm-mm. Terus ukuran 4x6, layar belakang putih kayak gitu. Terus nanti sampean bilang sama Mas tukang fotonya studio foto itu, Mas nanti hasil fotonya tolong WA ke nomor ini ya, atau WA ke nomor sampean terus sampean forward ke saya juga boleh kayak gitu ya. Oh, berarti ukuran berapa itu tadi, Mbak? 4x6. Habis ini tak WA ke sampean pakai nomor. Oh, ya udah. Pakai nomorku ya. Nanti langsung di WA aja ya, Mbak. nanti langsung follow up ke nomorku aja ya, biar langsung tak kerjakan kayak gitu ya. Soalnya kalau nomor yang Iya. ini masih nomor random, artinya nomor yang masih dalam proses kayak gitu loh, belum tertangani gitu. Oh. Takutnya nanti Oh, aku iya. kelupaan. Jadi nanti tak WA sampean terus langsung tak follow up kayak gitu ya. Biar sampean cepet prosesnya kayak gitu ya. Iya. Nanti kalau udah Iya, fix, udah oke semuanya, baru nanti kita hubungi majikan sampean untuk tanda tangan kontrak kayak gitu Mbak ya. Oh iya. Enaknya gini aja, nanti yang penting kalau udah tahu semuanya total berapa yang harus dibayar, sampean mau potongan atau majikan yang bayar, nanti sampean tinggal diskusi sendiri sama majikan kayak gitu ya. Yang penting kita cuma membantu aja kayak gitu ya. Apa gini, apa jenengan nganu tak kasih WhatsApp-nya apa majikanku dulu apa? Jangan sekarang, kita harus tahu dokumennya Jangan sampean jangan. dulu. Kita selesaikan dulu. Kalau memang benar bisa dibetulin, bisa diproses, sudah bisa masuk ke konsulat kayak gitu, baru nanti kita hubungi sama majikan kayak gitu. Wong Hongkong aku penak Mbak dijak omong itu. Yang penting sampean ready dokumen, siap proses, itu wis gak kangkan bla 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 bla. Kalau mau gitu. sampean itu pastilah wis ngerti. Jika wong Indonesia aku larang, soalnya apa, wong Indonesia itu top number 1 in the world lek kerja, gak enek liyane kayak gitu. Makanya iya, seneng ya tadi- CC. Iya tadi kan dia telepon agent lagi sih, terus ngomong gini, mungkin agentnya ngomong nggak bisa diproses, terus aku tuh ngomong sama majikan, Mak apa nyonya tak nganu apa, aku tak usaha, piye caranya ben aku bisa ke situ, mau nunggu aku enggak, terus dia tuh bilangnya gini, tapi November itu pembantu saya itu udah mau finish gitu, November ini bulan 8, 9, 10, 11, 3 bulanan aja. 3 bulan. 3 bulan itu adalah proses yang normal. Kalau seandainya sampai set, nah otomatis
bisa ngejar lah kayak gitu. Paling mundur-mundur Oh, paling iya. lambat-lambat tuh saulan lah. Nanti cecenya suruh extend sebulan kan nggak apa-apa. Tapi normal itu waktu yang normal itu 3 bulan kayak gitu. 3 bulan, heeh. Nah, kayak gitu. Kalaupun ada meleset-melesetnya extend lah 1 bulan kan nggak apa-apa si cecenya kayak gitu, ya kan? Ya udah Cek, sampean WhatsApp aku ya, aku Oke. saiki tak saset-saset. Saset-saset ya, ojo lali ya. Kemarin ini tak WA langsung. Saset-saset iki. Hari ini dikerjakan, terus kirim WA ke saya, langsung tak forward ke PT. Nanti besok PT yang akan hubungi sampean. Soalnya Sabtu Minggu PT waktune pacaran karo bojone karo anake ya. Dadi kan family time mereka. Jadi kalau bisa Tapi ning Kendal ono PT-ne enggak sih? adalah nanti. Tinggal nanti pusatnya aja ke Oh. Jakarta kayak gitu. Masalah sampai nanti medikal, Oh, pas gitu. masalah medikal UJK laporannya semuanya nanti di cabang Jawa Tengah kayak gitu ya. Oh, udah Cek UJK bareng Cek. Lah, PT biaya saiki prosesnya wangel koyo ngene. Terus masalah itu masalah belakang, yang penting bisa dulu lah kayak gitu ya. Oke? Ya, Oke, ya wes, Ya, tak oke, WA Cek, ya. WhatsApp ya. Oke, suwun matur Oke, suwun sangat, matur Mbak. suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya, nah bagi teman-teman sekarang pusing sekali kalau datanya beda. Bagi teman-teman yang belum pernah pulang ke Indonesia atau lama nggak pulang atau belum pernah bikin EKTP ya, KTP-nya masih jadul atau mungkin nggak terdaftar di desanya kayak gitu karena udah sekian lama nggak pulang atau nggak laporan kayak gitu, saya sarankan untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia itu KTP-nya itu landesane paspor kayak gitu ya. Kalau kita lahirnya di situ kan otomatis ada saksinya toh. Saksinya sapa ya wong tuane kayak gitu ya. Oke, suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.